baru ya. Root get insert function. Itu bisa dikontak. Kita langsung ke sini aja ya tanpa controller. Kita contohin aja. Ngomong libur. Jadi caranya adalah kan kita sudah punya model yang namanya Tinggal student. Kita bisa panggil bulannya belum jadi. untuk insert data. Kita bisa langsung student Gimana udah bisa? create kayak gini, langsung array. Tadi isinya adalah name, misalkan David ya, koma, nanti age-nya misalkan 19. Kita PHP artisan, PHP artisan serve. Kalau udah jalan, kita coba buka di browser nih. Localhost 8000/insert. Nah, kalau misalkan terdapat error kayak gini ya, ada tulisan available property. Kalian punya dua cara untuk mengatasinya. Yang pertama, kita buka dulu modelnya. Ini modelnya kan di student ya. Caranya kalian bisa masukin variabel fill label namanya. Tipenya adalah protected fill label. Kemudian kalian buka array. Kalian masukin semua kolom yang ada di dalam tabel student. Dari ID, name, age, apa lagi? Ya udah ID, name, age ini aja. Timestamp ini nggak perlu. Oke, kita coba. Apakah bisa? Kita tes aja. Kalau kita refresh, maka dia bisa. Buktinya apa? Kita cek di database. Datanya nanti bakalan masuk ke sini. Nah, cara kedua ini lebih simple. Kalian nggak perlu nulisin tiap kolomnya. Kalian bisa pakai yang namanya guarded protected variable guarded kayak gitu. Kemudian di dalam ini kalian bisa tambahin ID. Udah kayak gini aja. Jadi suatu saat kalian nambahin kolom baru, kalian nggak perlu masukin kolom itu ke dalam fill label. Kalian cukup bikin guarded ini sekali, udah. Kita coba lagi. Kita refresh, harusnya nanti ada 2 David. David ada. Kayak gitu. Kemudian untuk melakukan update data, kalian bisa balik lagi ke sini. Kalian bisa panggil dulu datanya. Misalkan student sama dengan kalian tulis model student (2.2) where misalkan apa ya? Ini biar lebih simpel. Find, kalian bisa pakai fungsi find. Kemudian masukin ID si datanya. ID-nya kan 1 ya. Kalian masukin 1. Kayak gini. Kemudian kita bisa dump student. Di sini nanti kelihatan datanya. Kalau kita refresh, kemudian di bagian atribut nanti keluar ID data dengan ID 1. Ketika ID-nya kita ubah. Coba contoh yang nama 2 ini kita ubah. Siapa? Aldi. Oke. Nama keduanya diubah Aldi. Kita refresh dulu. Di sini yang keluar pasti David. Nah, ketika kita find-nya ID-nya kita ubah jadi 2, harusnya yang keluar adalah Aldi. Kayak gini. Nah, fungsi where itu gimana pakainya? Kita coba cek di modul ya.
Nah kayak gini, where ini nama kolomnya, value-nya apa. Jadi kalau misalkan kita cari, contoh gini dulu. Kita ubah jadi 5 misalkan ID-nya. Di database kan cuma ada 2 data ya. Di dalam sini kita file-nya 5. Kira-kira data yang keluar apa? 2. Nggak ada, benar. Ketika kita refresh, maka hasilnya adalah 0. Jadi kalian bisa pakai ini buat ngecek apakah datanya ada apa enggak. Caranya, kalian pakai if else. If student, berarti echo data ada. Maka kita refresh, harusnya nggak ada keluar apa-apa. Tapi ketika kita ubah jadi 1, maka yang keluar adalah David. data ada. David terus yowis sama Kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa pakai function yang namanya where. Where name, misalkan tadi kita nyari name-nya Aldi. Kita tambahin di belakangnya first. Fungsi first ini apa? Fungsinya adalah ngambil satu item paling pertama. Oke. Cara ngubahnya, kalian tinggal student. Misalkan ubah umurnya student, panah age-nya kita ubah jadi 100. Kemudian cara simpannya adalah student save. Kayak gini. Maka ketika kita refresh Aldi. kita cek di database, harusnya umurnya berubah jadi 100. Sesepuh. Lumayan gampang kan kalau misalkan pakai elakuan OR kan? Kalau misalkan ini kodenya kayak gini ya. Kalau ini ditranslate ke dalam query SQL gimana? Select from nama tabel. Oh iya, cek Oh iya. Asik. Kalau update kan benar update nama tabelnya apa? Tabelnya kan student ya. Student kelas mas. Like from age-nya misalkan kita set ke 40 ya. Jepang ketua. Gini kan. Kemudian where name Name sama dengan ID. Aldi. Bener nggak kayak gini? Query? Oke, kita coba ya. Kita Bener tutup loh. dulu. Betul. Kita jalanin pakai yang namanya db packet. db (2.2) update, masukin query. Kita coba ya. Error nggak? Ini umurnya 100 ya di sini ya. Kita pengen ubah 40. Kita refresh. Ada nggak error? Kita cek. Berubah jadi 40. Oh ya. Kelas Oke, kalau misalkan asdos. kita lihat, memang kayaknya ini lebih panjang, lebih panjang karena 3 baris ini kan cukup 2 baris gitu. Atau ini juga bisa kita bikin jadi 1 baris kayak gini. Nah, sedangkan ini harus kayak gini. Tapi kalau menurut kalian sendiri nih, gampang ini apa ini? Masih gampangan bawah. Kalau atas itu Beda asdos beda asdos. Bagaimana kalau misalkan suatu saat ada user yang iseng masukin karakter-karakter aneh, tambahin petik, tambahin yang aneh-aneh kayak gini. Waduh. Biasanya bagus ya. Kita coba ya. apa? Kita jalanin apa? Error apa enggak ya? Kita error. Kalau misalkan kita masukin di sini Aldi terus, pokoknya yang DB packet ini bakalan mentah-mentah dijalanin. Jadi walaupun ada petik dan lain-lain di tengahnya itu nggak bakal bisa. Oh, ke atasnya. Bukan karena nggak ada nama yang wajib tidak.
Nggak ada. Karena Bukan. Bukan yang karena atasnya Aldi kemudian Wadi Koko mas. Enggak. Ini, ya karena ini. Oh, Karena ini juga karena ini nggak kita escape yang bagian string ininya. Ini kan padahal udah kita escape pakai garis backslash ya. Tapi ini nanti bakalan error. Nah, ini lebih mudah kenapa? Karena kita nggak mungkin typo. Typo ya mungkin. Misalkan di sini kan kadang ini kan students ya pakai s ya. Tiba-tiba kita ketiknya student. Coba kita student terus kita ganti jadi name-nya Aldi tadi. Kita coba. Ini umurnya kita ubah jadi 60. Aduh kok nambah mas? Kita refresh apakah error apa enggak? Error. Error. Karena apa? Tabelnya nggak ada. Jadi untuk meminimalisir error tadi kita bisa pakai yang namanya ilokuan ORM. Nah, fungsinya juga ilokuan ORM ini bakalan bermanfaat ketika kita punya banyak tabel. Contoh, aku tunjukin ini aja deh proyek aku biar enggak kita bikin model dan lain-lain. Oke. Kita coba buka salah satu controllernya di bagian susah pulang aku juga di malam. nah ini. Nah, di dalam fungsi ini kan kita manggilnya dari si user ya. User ini punya banyak alamat yang disimpan dalam tabel yang berbeda. Contohnya kayak gini. Ini ada user. Nah di sini nggak ada ya kolom yang namanya address, nggak ada alamat. Alamat itu disimpan di dalam tabel yang namanya addresses. Nah seperti ini. Bagaimana caranya kita ngakses address ini dari si user? Kalau misalkan pakai raw query, kita bisa manfaatin yang namanya Apa di Oke. Contoh gini. Query. Ini user ini adalah model yang berbeda dengan address. Jadi kalau misalkan kita mau jalanin perintah kayak gini, kita perlu join table. Jadi kan kita harus join dulu ke tabel address gitu kan. ID-nya apa gitu. Aku jujur aku nggak pernah pakai SQL query lagi, jadi aku agak lupa. Jadi untuk ilokuan ORM ini bakalan bermanfaat ketika tabelnya banyak. Udah gitu. Jadi ketika banyak relasi antar tabel, ilokuan ini bakalan mudahin kalian tanpa perlu ngetik query join. Kayak gitu. Itu salah satu contoh ya gambaran pakai DB packet tadi sama ilokuan ORM. Silahkan dilanjutin ngerjainnya. Kalau yang ada ditanyain, silahkan angkat tangan aja atau langsung tanya aja dong. Siapa bapak?